selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah pemrograman visual. Untuk hari ini di pertemuan ke-11 kita akan melanjutkan proyek restoran MDP, di mana hari ini kita akan membuat form pesanan. Ya, kita langsung mulai saja. Jadi kita akan mulai dengan membuat nomor pesanan otomatis di sini. Ya, jadi caranya diklik 2 kali di sini di form load. Kita taruh dulu di bawah form load untuk membuat metode. Jadi ini untuk nomor pesanan otomatis. Kita buat public sub nomor pesanan otomatis. Nah, sebelumnya itu saya jelasin dulu. Jadi nomor pesanan otomatis itu nanti akan mengambil data tanggal. Jadi nanti formatnya adalah tanggal, bulan, tahun, dan nomor urut. Ya, jadi digabung di sini. Jadi contoh misalnya hari ini kan tanggal 18, berarti bulan 10, 2020, 20-nya aja yang di belakang. Kemudian nomor urutnya 01. Ya, terus 18, 10, 20, 02, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, nah kita pertama bikin dulu variabel nomor pesanan. Kita buat dia di variabel global saja, atau kalau mau buat di sini juga boleh. Jadi di nomor pesanan string, kemudian koneksi, tutup database dulu. Siapa tahu nanti ada yang terbuka, jadi kita biar aman dibuat tutup database dulu, kemudian buka, perintah SQL titik comment text sama dengan. Nah, di sini kita akan mencari data. Jadi saya select top 1, mencari data yang paling atas. Top 1 itu satu data aja ya. Dari sebelah kanan nomor pesanan kita ambil 8 digit. Maksudnya kenapa 8 digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ambil 8 digit dari nomor pesanan. Kita akan tambahkan 1. Saya tambahin 1 supaya nanti bisa kedua, ketiga, keempat itu ditambah 1. Oke, kita akan beri nama dia adalah nomor pesanan. Dari tabelnya tabel TB pesanan. Jangan lupa diurutkan berdasarkan nomor pesanan. Oke, descending. Kenapa? Karena kita mau ambil data yang paling terakhir. Oke, koneksi ketemu sama dengan koneksi titik perintah SQL titik comment execute reader. Oke, kemudian kita mulai mencari. Jadi jika data yang akan dicari itu ketemu ya, maka kita akan select case dulu, cari nomor pesanannya. Oke, nah di sini kalau misalnya datanya ditemukan seperti ini, tapi kita boleh bikin dulu kalau datanya tidak ditemukan. Artinya maksudnya kalau datanya ini data baru. Data baru kita akan bikin dia adalah formatnya, nomor pesanannya adalah kita pakai format today. Today itu adalah mengambil data hari ini, mengambil data tanggal hari ini dengan formatnya adalah D itu tanggal, M itu bulan, Y itu tahun ya, ditambahkan dengan angka 1. Itu urutannya ya. Oke, jadi ini jika datanya baru ya, 01. Nah, kalau misalnya datanya sudah ada, kita pakai kondisi case is, dia kurang dari 9, maka nomor pesanannya. Nah, case is kurang dari 9 artinya untuk angka nomor urut 01 sampai 09, maka kita pakai rumusnya adalah nomor pesanan adalah format today. Jadi kita pakai format today ini ya,
karena kita mau pakai formatting tanggalnya di nomor pesanannya. Oke, dan kita tambahin angka 0 nanti, karena ini ada 0 di depannya ini ya, 0. Kita tambahin koneksi ketemu nomor pesanan. Oke. Oke, case else, kalau misalnya selain itu tidak diketemukan, maka nomor pesanannya, oke, kalau selain lewat dari 9, tinggal nomor pesannya tidak pakai 0-nya, jadi langsung aja 0-nya dihilangkan. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk nomor pesanan otomatis. Kalau selesai, maka koneksi tutup database, koneksi tinggal txt nomor pesanan titik teks itu adalah dapat dari nomor pesanan. Nih. Nah, jangan lupa ketika sudah bikin ini harus dipanggil di load-nya ya. Jangan lupa, nanti kalau misalnya kalian tidak panggil maka dia tidak bisa muncul. Maka kita buat dulu nomor pesanan otomatis di sini. Nah, sekalian kita buat juga bersih layar ya, supaya nanti ketika ditampilkan dia bersih layar. Kita taruh dulu di sini buat public sub bersih layar. Taruh di bawah nih. Saya scroll dulu ke bawah. Untuk yang bersih layar itu saya bikin variabel dulu. Di sini kita akan butuh yang nanti adalah kode menu, kemudian nama menu, string, kemudian bikin dim harga as integer. Oke, ini dulu dua ini. Baru masukin di sini kode menu adalah kosong, nama menunya adalah kosong, harganya adalah 0 ya, kita bikin itu. Teks nama menu titik clear. Jadi ketika dia di default awal itu nama menunya kosong, kemudian jumlahnya kosong, kemudian nanti ada LBL subtotal itu teksnya dibersihkan, LBL ppn titik teks itu dibersihkan juga, BL grand total, kemudian kita buat LV pesanan, jadi list view pesanannya juga kita bersihkan, kemudian txt nomor meja, enable-nya kita false supaya dia tidak bisa diedit, kemudian txt nomor pesanan juga supaya dia tidak bisa diedit. Oke, jadi ini kita coba jalankan dulu sebentar. Oke, kita pilih dena mejanya, misal saya pilih meja nomor 1, saya klik pesan menu. Oke, nah ini sekarang sudah muncul nomor meja 1, kemudian nomor pesanan. Oke, sebentar, ini banyak karena di tabel pesanan database saya sudah ada isi. Sebentar saya hapus dulu. Bentar ya. Ini karena sudah ada isi jadi dia nabrak kayak tadi. Oke, sebentar saya ulangin lagi. Oke, misal meja nomor 1 tadi, maka ini mejanya nomor 1, pesanannya 18 tanggal hari ini, bulan 10, 2020, 01, itu berarti mulai dari nomor 1. Oke, jadi kalau kalian perhatiin ini bersih semua ya, yang label-label tadi hilang. Oke, itu dulu, kemudian kita lanjutkan. Oke, nah masih ke bawah ini, di bawah public sub bersih layar, kita buat public sub bersih menu. Jadi ini nanti untuk membersihkan data menu yang diinput, yaitu txt nama menu clear, txt jumlah clear, yaitu dibersihin dulu. Nah, sekarang kita melakukan setting untuk setiap menu, button menu yang di input ya. Jadi kita mulai ke bagian nasi goreng dulu. Klik
2 kali nasi goreng, jadi ini posisi diklik, kita lakukan setting, jadi kita buat kalau nama menunya adalah ini nasi goreng. Jadi artinya ketika saya klik button menu ini, nanti saya tahu bahwa menunya adalah nasi goreng. Ya, kemudian langsung kasih di sini txt nama menu, titik teksnya adalah nama menunya. Kemudian kita buat txt jumlah titik fokus. Oke, nah setelah selesai ini, oke sebentar. Nah, setelah selesai ini, pastikan untuk setiap button ya. Jadi kalian boleh copy dulu ini. Kita klik ke button nasi putih. Ini diganti menunya adalah nasi putih. Lagi ke ayam bakar, maka diganti ini nanti ayam bakar. Tapi tolong pastiin ya, data yang ini yang diisi itu harus sama dengan yang di database yang kemarin kita di sini ya, jadi harus sama supaya nanti pencarian datanya lebih mudah. Tuh, kemudian habis ke ayam bakar, ke bakso, maka ini ganti bakso, terus ke mie ayam, kemudian ke soto ayam, berikutnya ke cah kangkung, ke pindang tulang, es teh tawar. Ini lengkap-lengkap ya ini ya, teh tawar hangat. Oke, kemudian yang ini es teh manis. Kemudian yang ini teh manis hangat. Kemudian es jeruk. Kemudian berikutnya es campur. Nah, setelah selesai kita boleh tes dulu ya untuk tahu ini benar jalan atau enggak. Jadi di start, tes lagi, misalnya nomor meja 10, pesan menu. Nah, di sini kan sudah masuk nih nomor pesanannya, nomor mejanya. Nah, kita tes bakso, keluar ya di sini bakso 5. Nanti tinggal di input masuk sini, atau misalnya saya ganti es teh tawar gitu. Ya, nanti diiniin. Nah, mungkin bisa nanti di sini, kemudian ke button input. Input ini gunanya untuk memasukkan data menu yang dimasukin tadi ke list view ya. Nah, kita buat kondisi dulu. Jadi kalau txt nama menu titik teksnya dia kosong atau txt jumlahnya kosong, maka kasih pesan bahwa data harus diisi. Oke, nah kalau dia itu panggil bersih menu, jadi bersihin. Nah, kalau datanya sudah diisi, maka kita mulai yang pertama, kita akan mencari kode menunya ya. Jadi kan yang kalau kalian lihat, kita cuma tahu nama menunya, tapi kita tidak tahu tidak tahu kode menunya ya. Nah, jadi karena supaya tahu kode menunya, kita cari dulu kode menunya. Itu di koneksi, buka database, koneksi, perintah SQL, comment text. Kita akan cari
di select bintang from TB menu where nama menu yang kita tahu ya. Jadi nama menu sama dengan dapat dari nama menunya. Dapat dari txt nama menu. Jadi berdasarkan data yang diinputkan, kita akan cari kode menunya. Jadi kita carinya by nama menu dulu yang kita tahu ya. Jadi koneksi ketemu sama dengan koneksi perintah SQL titik execute reader kalau nyari, ingat ya. Oke, nah sekarang kita cari di sini. Jadi jika datanya ketemu titik read then, maka saya akan cari di kode menu adalah koneksi ketemu kode menu. Kemudian kita butuh harga di sini ya. Jadi kalau kalian lihat dia kan kolomnya nomor, kode, nama, harga, jumlah. Nah, nama kan dapat dari di sini teks nama. Harga dapat dari teks jumlah. Ya. Jadi kita butuh kode dan harga. Berarti saya butuh harga di sini. Harga adalah koneksi ketemu harga. Nah, sudah ketemu, maka kita akan langsung masukin datanya. Nah, sebelum masukin, kita akan buat seperti ini. Jadi, misal data yang sudah diinput sudah ada, maka kita akan lakukan perbaruan data ya, penambahan data gitu. Jadi kita buat dulu di sini. Untuk setiap baris data, ini baris di list view in LV pesanan titik items ya. Jadi jika barisnya titik sub items ke 1 titik text adalah kode menu, dan nah ini maksudnya sub item 1 itu maksudnya kolom ini kan 0, 1 kode. Jika kodenya sudah ada, kode yang akan dimasukkan di list view itu sama dengan kode menu yang diinput, maka kita akan tambahkan jumlahnya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu kolom jumlah itu ada di kolom berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah itu di kolom keempat. Maka saya akan tambahkan jumlahnya. Kolom 4 teks yang baru adalah baris titik sub items keempat dot text ditambah dengan val jumlah ya. Nih, jadi maksudnya kalau datanya sudah ada, kita akan tambahin di sini. Nah, sebelumnya kita butuh lagi boolean untuk tahu nilainya plus apa enggak. Jadi dim data baru as boolean sama dengan true. Ini dibikin dulu yang di sini ya, penambahan variabel global untuk data baru. Jadi di sini kalau datanya sudah ada, maka kita buat data barunya adalah false karena dia sudah ada. Sorry, ini salah pencet, false. Nah, kalau dia tidak ada, maka kita buat data barunya adalah true. Jadi dia adalah data baru sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat apa itu data baru. Nah, ini untuk data baru ya. Data baru itu berarti kita kan masukin data barunya. Nah, jika if data baru sama dengan true, then lakukan, kita akan masukkan data ke list view LV pesanan. Kita buat di sini dim xs new list view item. Seperti biasa ya bikinnya. Oke, nah lihat sebentar, yang akan kita isi dulu nomor. Nah, nomornya itu kan mulai dari 1. Tahu dari mana mulai dari 1? Berarti kita butuh list view teks sama dengan LV pesanan titik items titik count
ditambah 1. Jadi maksudnya kalau dia tidak ada isi kan 0. Nah, LV item count-nya kan 0. 0 ditambah 1 berarti kan mulai dari 1. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, baru kita masukin data. Add-nya adalah mulai dari kode menu dulu. Kode menu, kemudian kolom berikutnya. Habis kode menu itu txt menunya. Kemudian habis menu harga. Harga itu kita pakai variabel harga. Habis harga baru ke jumlah, maka txt jumlah titik teks. Oke, nah sudah selesai. Jangan lupa dimasukin ya. Masukin ke sini LV pesanan titik items titik add itu X tadi. Oke, kalau sudah X sama dengan nothing. Oke, ini sudah selesai. Nah, gimana setiap kali data yang diinput kita akan langsung munculin di sini nih ada subtotalnya, PPN, grand total. Nanti ini untuk menghitung, untuk hitung subtotal, PPN dan harga grand totalnya ya. Atau kita bilang total bayar. Jadi saya bikin di sini dim subtotal dulu yang kita butuhkan as integer sama dengan 0. Kita buat subtotal itu adalah rumusnya jumlah kali apa? Subtotal jumlah kali harga ya, kali harga. Oke, nah saya akan tulis di sini LBL subtotal titik teks itu adalah kalau misalnya subtotalnya sudah ada isi, saya akan tambahkan dengan subtotal. Nah, ini untuk subtotal dulu. Sekarang kita ke PPN. Nah, PPN itu adalah 10%, jadi 0,1 dikali subtotal. Kemudian grand total. Grand total ya tinggal subtotal ditambah PPN kan, ditambah file dari LBL PPN. Oke, sudah selesai semua nih. Jadi subtotal sudah, dan total sudah. Nah, jangan lupa setiap kali diisi, dibersihin menunya supaya kita bisa input data yang baru. Nah, ini kalau datanya diketemukan ya. Kalau datanya ketemu, kalau misalnya datanya tidak diketemukan, berarti kan kita kasih pesan kode menu yang diinput itu tidak ada, atau misalnya menu yang diinput itu tidak ada. Bisa aja salah masukin kaliannya. Oke, kita bersih menu. Oke, seperti ini. Jangan lupa ini ditambahin aja koneksi tutup database. Karena kita buka, jangan lupa tutup. Oke, kita coba tes sebentar. Tes ya. Saya mulai ke nomor 1. Mau pesen mie ayam 2. Saya input. Nih, keluar 5005. Benar enggak? Kita coba lihat dulu di SQL. Mie ayam itu 5005, harganya 15.000. Benar ya? Ini 15.000, jumlahnya 2 karena saya tadi input. Nanti langsung keluarin subtotalnya 30.000, PPN-nya 3.000, grand totalnya 3.000. Nah, kalau saya masukin lagi, misal saya mau es teh manis 2, input es teh manis tadi kita boleh lihat di sini es teh manis M011 ya, harganya 5.000, berarti kan kali 2. Tadi 30.000 tambah 10.000 40.000. Nah, langsung keluar di sini grand totalnya. Nah, kalau misalnya tadi suatu ketika salah nama menu, misal saya input di sini nih. Ya, kalian boleh langsung input di sini, boleh kok. Misalnya mie ayam.
ya. Nah tadi kalau misalnya mie ayamnya sudah diinput, mau tambah 1 bisa nggak? Nah kalau dia beda nggak bisa ya, tapi kalau misalnya nambahin lagi mie ayamnya 1, nah nanti dia jadi 2 ini. Nah kalau misalnya beda, misalnya saya mau bikin bakso, tapi terketik bak aja kurang O-nya, dia nanti kasih tahu menu tidak ada. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah kita ke button simpan sekarang karena pesanannya sudah semua diisi ya. Oke. Oh, sebentar. Ada yang ketinggalan. Gimana sih kalau misalnya ternyata saya salah pesan? Jadi misalnya pesanannya nih tadi sudah diisi, tapi nasi goreng 5, misalnya es teh manis 5. Nah, ternyata salah. Saya tuh bisa hapus di sini. Ya. Oke. Nah, tolong disetting dulu sebentar yang ini list view-nya. Kalian settingin grid line-nya pilih true. Grid line ini supaya dia ada kotak-kotak seperti ini, garis-garis grid lines-nya. Kemudian cari yang bagian full row select-nya di true. Jadi nanti pas kita klik dia satu baris. Nah, kita tambahin dulu konteks menu strip. Jadi yang sama kayak menu kemarin, konteks menu strip. Klik dia, hapus. Oke, saya tulisannya bentar. Fontnya dibesarin saja biar kalian mudah kelihatan. Oke, saya kasih warna merah. Jadi masuknya ini warning. Nah, konteks menu stripnya ganti nama. Menu klik kanan. Ya. Jangan lupa ini jadi dia hanya muncul di list view ya. Jadi klik di sini. Konteks menu stripnya pilih menu klik kanan. Jadi supaya dia hanya munculnya di muncul di list pesanan aja. Nah, kita kasih coding dulu untuk klik hapus. Klik 2 kali. Jadi ini di menu hapus ini ya. Jadi nanti akan menghapus data yang ada di list view. Kita akan cek dulu, cek dia ada data belum. Jadi cek data sudah dipilih belum. Jadi kalau dia belum dipilih nggak bisa ya. Jadi kita buat if LV pesanan titik selected items titik count, dia harus lebih dari 0 ya. Jadi maksudnya harus ada isi. Nah, if LV pesanan titik itemsnya titik count dia tidak sama dengan 0, artinya kan ada isi ya. Maka kita akan lakukan yang pertama, kita akan hapus datanya. Hapus data. Hapus datanya pakai LV pesanan titik items titik remove. Yang di remove adalah yang di select. Jadi selected items 0. Jadi berdasarkan yang 0 itu kolom yang pertama itu nanti dihapus datanya. Tapi jangan lupa kita harus update data subtotal, PPN, dan grand totalnya. Jadi jangan lupa di-update datanya kan sudah dihapus. Ya, kita buat lagi di subtotal as integer sama kayak tadi sama dengan 0. Nah, kita akan ngitungnya itu berdasarkan list view-nya aja. Jadi for i as integer ya sama dengan 0 to LV pesanan titik items titik count min 1. Kenapa min 1? Karena dia mulai dari 0. Jadi subtotal baru adalah subtotal lama ditambah dengan val dari LV pesanan titik items, harga itu di kolom ketiga. Ini items i titik sub items. Jadi harga itu di kolom ketiga dikali dengan yang kolom keempat. Kolom keempat itu jumlah. Jadi ini kalian boleh copy kali ganti 4.
Nah, itu subtotalnya. Ya, sudah dapat subtotal, yang kita butuhkan subtotal aja. Tinggal hitung subtotal teks adalah subtotal. Nah, tinggal hitung PPN-nya aja. PPN tadi rumusnya ada ya. 0,1 kali val dari LBL subtotal. Atau kalau kalian mau copy dari yang coding atas juga boleh nih. Nih, sama. Ya. Oke, kita timpa di sini karena codingnya sama. Jadi intinya cuma dapat total aja. Nah, kalau misalnya datanya tidak ada, maka dibuat pesan message box titik show. Ini data tidak ada data. Jadi maksudnya datanya kosong tuh. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita kasih else di sini. Else itu artinya untuk kasih pesan kalau datanya itu harus dipilih. Yang di bawah. Oke. Nah, kita coba tes sebentar ya. Tolong perhatiin untuk and if-nya itu ya, jangan sampai salah ya. Oke, kita mulai 2. Saya mau input ayam bakar 5, cak kangkung 5, es teh manis 5, DTN masuk semua. Teh tawar angkat 5. Wah, ternyata salah tuh kangkungnya. Diklik dulu, hapus, hilang dia. Tapi ingat ini di-update ya, jadi kita hitung benar enggak? 2000 kali 5 10.000. 5.000 kali 5 25, berarti 35. 35 ditambah dengan 18.000 kali 5 90, jadi 125. Benar ya? Nah, oke, itu contohnya kalau misalnya kurangin 10.000 115, tapi subtotal, PPN dan grand totalnya tetap di update ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita butuh lagi yang disimpan sekarang. Nah, jadi saya butuh simpan, button simpan. Sebentar. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita akan menyimpan data itu ada 2, ke tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Jadi ada 2. Oke, kita buat dulu di sini. Kita akan simpan ke tabel pesanan dulu. Ya, di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat pesanan itu terdiri dari nomor pesanan, nomor mejanya, tanggal pesannya, total bayar, dan status pesanan. Oke, nah kita mulai ke koneksi, buka database, kemudian perintah SQL, comment text. Kita mulai ke insert ya. Jadi mau mengisi data itu insert into TB pesanan values. Yang kita butuh pertama itu nomor meja. Ini nomor meja ya, nomor pesanan ya. Jadi kita dari txt nomor pesanan titik teks. Oke, kemudian kita butuh nomor meja. Berarti txt nomor meja titik teks. Oke, kemudian kita butuh tanggal pesan. Nah, tanggal pesan itu kita pakai tanggal hari ini aja. Jadi kita pakai format today. Formatin kita pakai bulan, tanggal, tahun. Ya, kita pakai ini aja yang standar. Kemudian kita butuh total bayar. Total bayar itu dapat dari LBL grand total titik teks. Kemudian kita butuh status pesanan. Nah, kita buat statusnya adalah new, artinya dia adalah pesan baru. Ya, seperti itu. Nih. Kemudian koneksi, perintah SQL, comment, execute non-query. Oke,
koneksi, tutup database, jangan lupa. Nah, ini baru ke simpan tabel pesanan. Sekarang simpan ke tabel detail pesanan. Ya. Nah, tabel detail pesanan itu kita akan menyimpannya adalah, kita lihat dulu di sini, nomor pesanan, kode menu, dan jumlah. Berarti kita butuh nomor pesanan, kode menu, dan jumlah. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin kode menu dan jumlah itu nanti terisi di list view ya. Berarti kita butuh list view. Maka kita for integer for i sama dengan 0 to LV pesanan items titik count min 1. Kenapa min 1? Karena dia mulai dari 0 i-nya. Nah, baru kita ke koneksi, buka database seperti biasa, perintah SQL comment text. Nah, insert into tb detail pesanan values. Oke, yang pertama dia butuh nomor pesanan, sama txt nomor pesanan titik teks. Oke, kemudian butuh kode menu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kode menu itu ada di sub item 1. Lihatin di sini ya. Jadi nomor menu itu 0, kode 1, jumlah itu 2, 3, 4. 4. Jadi 1 dan 4 yang kita pakai ya. Jadi pakai LV pesanan, titik items i, kemudian sub item 1, titik teks. Ini untuk yang kode menu. Kemudian untuk yang nama menu, LV pesanan, items i, titik sub items 4 tadi ya. Oke, titik teks. Oke, tutup. Jangan lupa ini boleh di copy karena sama. Oke, kalau sudah tutup, kasih pesan. Kita kasih pesan, message box, show, data telah tersimpan. Oke, kemudian info. Kemudian oke, information, kemudian jangan lupa bersih layarnya, kemudian nomor otomatis, nomor pesanan otomatisnya. Nah, kalau sudah, kita coba tes simpan ya. Oke, kita coba tes simpan. Saya pesan nasi goreng 5, es teh tawar 5. Oke, kita simpan. Data telah tersimpan. Oke, ini bersih semua. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita lihat apakah di detail pesanan dan pesanannya udah masuk. Bentar. Execute. Jadi nomor 01, nomor meja 2, tanggal pesanan hari ini tanggal 18, total bayarnya 115.500, status pesanannya new, ini rincian pesanannya. Ya, M01 kalau kalian lihat tadi dia adalah nasi goreng, M09 itu adalah es teh tawar. Benar ya. Nah, sekarang kita sebentar saya lihat dulu. Ini tadi ada sedikit error. Nih. Jadi ada sedikit error di bagian ini ya. Oke, ini kita ambil 2 digit aja, diganti 2 aja untuk dia ditambahin ya. Oke, coba kita lihat bisa berubah enggak. Oke, sudah ganti 02 ya, jadi ini digitnya diganti 2. Oke, berikutnya sekarang kita ke bagian tutupnya. Nah, tutupnya tinggal diganti mi close saja. Ya, mi close, kita tes lagi sekali lagi. Dites sekali lagi. Saya buat nasi goreng 5.
input, cak kangkung 5 input, es teh tawar 5. Misalnya cak kangkung nggak jadi hapus, nasi goreng nggak jadi hapus, kemudian es teh manis 5. Ya, kita simpan. Oke, ini bersih semua. Ini naik jadi 3. Oke, nah sekian dulu untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan. Terima kasih.